Lagi-lagi Pak Rizik Sihab dibuat emosi teman-teman oleh para Habib-Habib yang lain, karena mungkin Pak Rizik Sihab ya memantau bagaimana pergerakan di media sosial, saking banyaknya sudah kritikan terhadapnya perilaku, kemudian dari isi ceramah para Habib-Habib ini yang tidak lepas dari doktrin. Habaib sebagai keturunan Nabi, jangan sombong, jangan takabur, jangan merendahkan orang, apalagi menindas orang. Haram, saudara. Ingat, hormati para kiai, hormati para guru, hormati itu para pimpinan pondok-pondok pesantren. Cium tangan mereka, cium tangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Lagi-lagi Pak Rizik Sihab dibuat emosi teman-teman oleh para Habib-Habib yang lain, karena mungkin Pak Rizik Sihab ya memantau bagaimana pergerakan di media sosial, saking banyaknya sudah kritikan terhadapnya perilaku, tutur kata, kemudian dari isi ceramah para Habib-Habib ini yang tidak lepas dari doktrin, kemudian cerita-cerita khurafat teman-teman. Sekaligus ini juga menjadi ya tamparan untuk beliau juga ya Pak Rizik Sihab, terutama misalkan ketika berbicara soal pemerintahan ya kalian tahu lah, silahkan lihat jejak rekamnya bagaimana beliau menyebut Pak Jokowi ya dengan ya macam-macam julukan, ada yang Jokodok segala macam. Jadi apa yang dinarasikan oleh Pak Rizik Sihab ini dalam rangka untuk menepis juga teman-teman ya isu-isu bahwa di luar sana banyak yang mengatakan para habaib ini seolah-olah karena menganggap dirinya adalah keturunan Nabi Muhammad bebas berbuat maksiat segala macam, berbuat apapun. Padahal memang isu itu ya bukan isapan jempol. Contohnya seperti yang diceritakan oleh si Ali Jindan ya, kisah si Maman tukang kacang yang katanya ahli maksiat, tapi karena dia cinta kepada para habaib, ketika dia meninggal dunia ada seorang habib ya, yang menaruh surat di bawah kepala jenazah si Maman ya. Kemudian sebelum dia dimasukkan ke dalam kubur, dia berpesan ya si habib ini, nanti kalau kamu ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, kamu nggak perlu jawab, cukup kamu kasih surat ini ke Munkar Nakir, maka kamu akan masuk surga tanpa hisab. Ngelihat bentuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Lah, itu jelas teman-teman, ahli maksiat tidak pernah beramal soleh di dunia, tiba-tiba bisa dijamin surga tanpa hisab, hanya cukup secari kertas ditaruhkan di kepalanya. Ahli maksiat cukup cinta kepada para habaib bisa dijamin surga tanpa hisab. Dan itu juga artinya kalau dia bisa menjamin orang lain, berarti dia juga punya jaminan surga. Kemudian bagaimana juga dengan narasi habib yang lain yang mengatakan ya, telapak kaki seorang habib meskipun dia ahli maksiat, tukang narkoba, jauh lebih mulia dibandingkan dengan kepala kiai yang alim ya. Bahkan habib yang bodoh, satu habib bodoh jauh lebih mulia dibandingkan dengan 70 kiai yang alim ya. Itu fakta di lapangan ya. Itu pernah dikatakan oleh Bahar Smith, kemudian habib-habib yang lain. Toib, coba kita simak teman-teman ya, apa narasi dari Pak Rizik Sihab ini. Saya juga ingin menasehatkan kepada para habaib dimanapun anda berada, jadilah suri tauladan, jadilah contoh yang baik, jaga nama baik datukmu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habaib sebagai keturunan Nabi, jangan sombong, jangan takabur, jangan merendahkan orang, apalagi menindas orang. Haram, saudara, haram. Semua habaib siapapun dia yang menjadi keturunan Nabi wajib menjadi teladan, wajib menjadi contoh, wajib berakhlak mulia, wajib bersikap yang baik, saudara. Karena habib harus berakhlak mulia, habib harus jaga nama baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya saya punya mantu, saudara. Saya punya mantu 6 habaib, semuanya ustadz ngerti agama. Mereka dakwah kemana tempat. Ada Habib Alwi bin Smith, ada Habib Muhammad bin Husain Attas, ada Habib Hanif bin Abdurrahman Attas yang ikut hari ini, saudara. Ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, ada Habib Irfan Al-Idrus, ada Habib Bagir Attas, ada Habib Husain Asegaf, saudara.
Saya amanatkan kepada mereka, kalian nih habaib wajib bersikap baik, wajib berakhlak baik, wajib berdakwah di tengah umat Islam saudara dengan baik. Nggak sampai di situ, kita ingatkan kepada bantu-bantu kita, ingat, hormati para kiai, hormati para guru, hormati itu para pimpinan pondok-pondok pesantren, cium tangan mereka, cium tangan mereka. Kalau mereka lebih tua darimu, apalagi mereka punya ilmu, cium tangan mereka. Jadi bohong kalau ada mengatakan doktrin habaib kalau maksiat boleh bebas, judi bebas, bohong. Kira-kira jelas tidak? Nah karena itu saya juga minta kepada para ulama, para kiai semua, tuan-tuan guru, tolong kalau ada habib yang tidak baik nasihati, jangan dibiarkan kiai, jangan. Saya tahu kiai-kiai begitu cinta kepada habaib, cinta kepada zuriyah Nabi, kadang-kadang mau negor nggak enak, mau negor khawatir, jangan nggak enak. Kiai ulama jangan, sebab kalau nggak enak nanti jadi penyakit menular, akhirnya satu nggak baik jadi dua jadi tiga. Nasihati, hei kau habib, kau keturunan Nabi, berakhlaklah yang baik. Kau habib, kau keturunan Nabi, saya cinta kepada kamu, tapi berakhlaklah yang baik. Jaga nama baik Nabi, jaga nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, kalau ada habib yang tidak baik, wajib tidak dinasihati? Wajib tidak dinasihati? Siap nasihati mereka? Takbir. Nah ini gara-gara satu dua yang berperilaku tidak baik, kemudian diangkat, didaur ulang, disebar-sebarkan, dibilang semua habaib begitu, kurang ajar. Saudara, habaib yang jadi ulama banyak, yang jadi aulia banyak, yang baik banyak. Kenapa kau tonjolkan hanya mereka yang tidak baik? Jangan dianggap kami ini suka dengan perbuatan tidak baiknya habaib. Justru kami malu, dan kami yang ikut berteriak hampir di setiap mimbar saudara, supaya habaib jaga akhlakmu. Setuju tidak? Setuju tidak? Nama itu saya mau tanya sekarang semua, kiai dengan habaib bersatu, setuju? Kiai dengan habaib saling menghormati, setuju? Umat semua senang tidak lihat habib dan kiai bersatu? Senang tidak? Karena itu saya mau tanya semua, siap jaga persatuan? Siap jaga persatuan? Siap jaga perjuangan? Siap jaga persaudaraan? Takbir. Sallu ala nabi. Tapi faktanya ketika mereka itu dinasihati, baik mungkin secara langsung oleh para kiai atau kritikan di media sosial ya terkait ceramah-ceramah mereka yang sudah tersebar melalui video, dianggapnya ya kritikan tersebut ya nasihat tersebut sebagai caci maki. Itu kan narasi yang sering kita jumpai di media sosial ya, mereka menganggap dirinya dicaci maki atau bahkan diadu domba. Lah, ini membingungkan teman-teman ya. Di satu sisi para Syihab yang meminta ketika melihat para habaib yang kurang misalkan baik perilakunya ya, kurang sopan, tidak menghormati orang lain, menyakiti orang lain, maka beri dia nasihat. Lah kadang kita juga menasihati, mengkritik melalui media sosial karena memang yang kita jumpai ya narasi-narasi yang kurang baik, yang sepertinya tidak layak ya seorang dai, seorang ustadz, lebih-lebih katanya mengaku sebagai cucu Nabi, tapi terkadang narasi di ceramahnya itu penuh dengan caci maki, bahkan isi kebun binatang pun sampai keluar teman-teman ya, untuk mencaci maki saudara muslim sendiri. Kemudian yang ceramah-ceramah cerita khurafat mereka, dongeng-dongeng halu mereka yang mereka anggap sebagai karomah, itu sudah banyak yang mengkritisi. Akan tetapi ketika mereka dikritisi, dituduhlah orang nggak percaya karomah lah, nggak cinta para habaib, nggak cinta kepada keturunan Nabi, lalu mengancam-ngancam orang dengan hadis palsu ya. Barang siapa yang sedikit saja kebencian dalam hati mereka kepada anak cucu keturunan Nabi Muhammad, maka dia akan mati seperti matinya orang-orang Nasara dan Yahudi, dan dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Itu kan yang sering kita jumpai. Padahal di satu sisi ya, seperti Pak Syihab ini meminta agar mereka itu dikritisi, dinasihati dengan cara yang baik. Lah siapa juga yang mencaci maki di media sosial? Nggak ada seperti ya. Mungkin ada satu dua teman-teman. Akan tetapi kebanyakan ya masukan, kritikan yang memang terbukti
faktanya ya di media sosial, di lapangan juga terkait ceramah-ceramah mereka. Ya mustahil kita akan mengkritik kalau memang tidak ada yang pantas, tidak ada yang layak untuk kita kritik, teman-teman. Namun kita jumpai di media sosial karena saking banyaknya ya, saking banyaknya melalui ceramah-ceramah mereka, cerita-cerita khurafat, doktrin-doktrin, seorang menganggap klan mereka, nasab mereka paling mulia ya dibandingkan orang yang bukan dari kalangan para habaib. Kemudian juga akan banyak video yang beredar ya, sampai kaki mereka dicium ya, seperti Pak Lutfi Hasan, kemudian Bahar Smith ya. Itu yang membuat orang mengkritisi dengan kerasnya para habib-habib ini. Itu fakta loh, bukan fitnah. Tapi ya kita berharap semoga apa yang dikatakan oleh Pak Rizik Syihab ini wabil khusus kepada para habib-habib yang memang ceramahnya seperti itu, teman-teman, kadang kasar. Semoga dengan apa yang dikatakan oleh Pak Rizik Syihab ini ya mereka bisa berubah. Dan sekaligus ini juga sebenarnya juga nasihat untuk Pak Rizik Syihab sendiri. Karena apa ya, banyak juga kita jumpai narasi-narasi kebencian, provokasi dari Pak Rizik Syihab ini, terutama misalkan yang menyangkut ya pemerintah. Itu sudah banyak sekali, teman-teman, tidak perlu saya ceritakan secara detail. Sama juga seperti Bahar Smith ya, ketika bicara masalah pemerintahan ya, lebih-lebih kaitannya dengan para pejabat, itu dicaci maki dengan isi kebun binatang. Jadi nasihat Pak Rizik Syihab ini bisa jadi secara umum juga ya kepada kaum muslimin yang lain, bukan hanya para habaib tapi para kiai, para ustadz atau siapapun, semua kalangan bisa masuk. Tapi yang penting juga bahwa nasihat dari Pak Rizik Syihab ini juga sekaligus nasihat untuk beliau sendiri, Pak Rizik Syihab ya, karena sekali lagi yang saya katakan banyak juga narasi yang kita jumpai ya, beliau ini juga seperti memprovokasi umat, kemudian menebarkan kebencian di tengah-tengah umat, teman-teman, terhadap pemerintah ya, itu berbahaya sekali. Toib, mungkin itu yang bisa kita share-share, teman-teman, di video kali ini. Semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Salam waras, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.